Ya, halo, lanjut lagi. Ini merupakan part 2 dari chapter 17 tentang investment. Terakhir kita ada di slide yang ini ya, slide yang ini. Oke, coba kita lihat slide ini atau oh enggak. Oh, yang ini ya. A closer look at debt investment. Jadi yang ini. Uh, Debt investment itu ada 3 kan. Ada HFC, ada HFCS, dan ada trading. Dimana kalau HFC itu memang dia dibeli untuk dimiliki sampai jatuh tempo, maka valuation-nya atau pengukurannya menggunakan yang disebut sebagai amortized cost. Nah, tidak ada pengakuan unrealized gains atau losses kalau misalnya menggunakan amortized cost. Berbeda dengan HFCS. Kita beli ya, kita pegang, tapi sewaktu-waktu bisa dijual. Nah, kalau sewaktu-waktu bisa dijual seperti itu kita masuknya ke fair value. Dan nanti ada pengakuan unrealized gains atau loss karena ada selisih antara nilai yang tercatat sama fair value-nya. Selisih itu kita masukkan unrealized gain atau loss dan dia akan masuk ke mana? OCI, Other Comprehensive Income. Dan itu OCI kan dia masuk ke komponen equity kan gitu. Kalau trading securities dia masuk ke fair value, diakui sebagai nanti unrealized gain atau loss-nya diakui sebagai net income ya, diakui di bagian net income gitu. Selain unrealized gains atau losses ini, nah kita lihat other income. Kalau misalnya held for collection HFC, ya memang perusahaan itu nanti akan mendapatkan pendapatan interest gitu. Kemudian mendapatkan gain atau loss kalau misalnya dijual gitu. Nah, kalau misalnya yang HFCS, ya tentu saja sama, dia mendapatkan interest juga. Dia juga akan mendapatkan gain and losses dari penjualan kalau itu dijual, selain unrealized gain atau loss kalau HFCS. Kalau trading securities, dia masuk juga sama sebenarnya, interest juga dia akan dapatkan, ada gain atau loss. Jadi ini sama nih perlakuannya ya. Dia sama perlakuannya, cuman kalau fair value nanti ada unrealized gains atau losses. Oke, kita lihat langsung ke contoh soal kali ya. Nah, oke, sebelum contoh soal ternyata di sini. Ini harus kita ulang-ulang lagi ya. Kalau yang kemarin berlaku sebagai emiten, sekarang kita berlaku sebagai investor. Oke, ketika ada bunga itu artinya ketika ini aja pertama kita membeli obligasi. Yang kedua, menerima pendapatan bunga. Kalau kemarin kan istilahnya membayar gitu ya. Kalau ini menerima, sehingga nanti mencatat adanya interest revenue gitu. Nanti ada kategori lagi namanya menjual obligasi gitu kan. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal. Misalnya Robinson itu membeli investasi obligasi, membeli obligasi senilai ini ya, di carrying value-nya 100.000, bukan carrying value, ini adalah nominal ya, nilai nominal. Bunganya 8%, dari Evermaster pada tanggal 1 Januari tahun 2019 at discount. Sehingga ketika diskon dia akan membayar lebih rendah daripada nilai nominal, yaitu 92.278. Nah, obligasi tersebut jatuh temponya 1 Januari 2024 dengan bunga pasar atau yield-nya adalah 10%. Interest-nya dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Ini sama mirip dengan yang contoh Evermaster yang ada di chapter 14. Nah, karena kita sekarang berlaku sebagai perusahaan Robinson, yaitu investor, maka di sini membeli ya. Kata kuncinya adalah membeli. Kalau membeli berarti nanti mengeluarkan cash. Kalau cashnya keluar berarti nanti kreditnya adalah cash. Debitnya apa? Karena dia membeli investasinya berupa obligasi atau debt, maka nanti debitnya adalah debt investment. Kreditnya adalah cash. Sebesar berapa? Sekali lagi, sebesar nilai pasar atau nilai 92.278, bukan nilai nominal ya. Kita lihat jurnalnya. Debt investment pada cash ya. Oke. Itu ketika purchase, ketika pada tanggal 1 Januari 2019. Lanjut. Ini adalah ketika pembayaran bunga. Ya, ketika ada pembayaran bunga atau misalnya kita jadi investor berarti nanti menerima bunga, ada cash receipt. Nah, kita lihat nih. Kalau kemarin ketika menjadi emiten namanya adalah cash paid. Nah, sekarang di sini namanya adalah cash receipt ketika menjadi investor. Kalau kemarin ketika menjadi emiten interest expense, maka sekarang ketika menjadi investor kita bilangnya adalah interest revenue. Nah, kita menggunakan contoh soal yang sama atau
schedule dari amortisasi yang sama. Gitu ya, kita menggunakan schedule yang sama, kemudian kita akan mencatat interest yang diterima, pendapatan interest yang diterima dan cash yang diterima ya, karena kita berlaku sebagai investor. Lanjut ya, ya benar, kita mencatat, Robinson mencatat menerima first semi-annual interest, menerima pembayaran bunga untuk pertama kali pada 1 Juli 2019. Kita lihat di schedule ketika 1 Juli 2019, di situ ada cash receipt 4.000, interest revenue 4.614. Dapat dari mana angkanya? Ini di chapter 14 sudah kita bahas ya. Nah, kemudian ada amortisasi diskon. Kalau diskon, amortisasinya berarti menambah nilai carrying amount dari bond. Nah, bagaimana jurnalnya kalau kita menjadi investor? Menerima ya. Kita menerima cash, berarti nanti cashnya bakal didebit. Berapa? 4.000. Senilai ini, ya kan? Kreditnya apa? Kita menerima cash karena kita memperoleh pendapatan bunga, maka kreditnya adalah pendapatan bunga atau interest revenue 4.614 ini. 4.614. Karena ada selisih ini, ya selisihnya adalah amortisasi. Maka amortisasi nanti diakui sebagai debt investment sebesar 614 nih. Debt investment. Debt investment normalnya kan di debit ya. Makanya ketika bond tersebut atau investasi bond tersebut itu mengalami kenaikan, ya berarti debt investment-nya itu juga akan kita debitkan karena dia mengalami kenaikan akibat dari amortisasi itu. Maka dari itu ketika di jurnal debt investment-nya di debit. Begitu ya kira-kira teman-teman ya. Nah, debt investment di debit gitu. Nah, kemudian setelah melakukan pembayaran bunga, biasanya kita nanti sebelum 1 Januari 2020 yaitu melakukan pengakuan bunga, pengakuan bunga ya, pengakuan bunga yang diterima saat 31 Desember tahun 2019. Oke. Ya. Oke, sebelum ya benar ya. 31 Desember tahun 2019. Nah, yang kita akui adalah yang di sini. Oke. Cash-nya berapa yang akan didapat, tapi ini cash-nya akan didapat, belum didapat ya pada tanggal 31 Desember. Maka dari itu yang didebit itu nggak ada cash. Gantinya apa? Ada yang namanya interest receivable karena akan menerima piutang bunga. Oke, 4.000. Kreditnya itu nanti ada interest revenue yaitu 4.645, selisihnya amortisasi, karena amortisasinya menambah nilai obligasi, maka debt investment kita bertambah. Kalau debt investment kita bertambah, maka amortisasi debt investment itu akan di debit. Oke, debitnya ada debt investment sebesar 645. Kreditnya adalah interest revenue 4.645. Begitu ya. Jadi ya seperti itu saja untuk yang obligasi ya, ketika pembayaran bunga dan pengakuan bunga nih. Kalau tanggal 1 Januari ya langsung saja cash di debit 4.000, kreditnya adalah interest receivable 4.000. Itu kalau pada tanggal 1 Januari tahun 2020. Kalau ingin kita melakukan jurnal seperti jurnalnya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya apa? Ya, kalau kita melakukan, ini sekarang penyajian di laporan keuangan seperti apa. Jadi kalau debt investment atau investasi pada surat berharga berupa utang, itu nanti kita akan laporkan di laporan posisi keuangan di neraca. Di neraca kita karena itu memang debt investment held for collection atau HFC, sampai nanti jatuh tempo dia kita masukkan ke long term investment, yaitu ada debt investment di sini. Nilainya berapa? 93.537. Dapat angka dari mana tuh? 93537. Kita lihat angkanya dapat dari mana. Ini ya. Ketika pada tanggal 31 Desember tahun 2019 kita sudah melakukan jurnal untuk pengakuan dan amortisasi. Maka pada tanggal 31 Desember tahun 2019, nilai debt investment yang kita laporkan adalah 93.537. Itu adalah debt investment yang dilaporkan di neraca. Kemudian di current asset, karena tadi itu ada interest receivable ya yang harus dibayarkan pada tanggal 1 Januari tahun 2020, maka 31 Desember tahun 2019 ada interest receivable yang kita laporkan di current asset. Berapa? 4.000. Itu yang ada di neraca terkait debt investment. Oke? Nah, sekarang yang di laporan laba rugi.
Nah, di laporan laba rugi ada yang namanya other income and expense, yaitu berupa interest revenue. Ini ada dua. Iya, kenapa ada dua? Karena setahun 2 kali pembayaran. Artinya bahwa 1 tahun itu interest revenue yang didapatkan perusahaan sebesar 4.614 ditambah 4.645. Seperti ini. Oke? Jelas ya untuk penyajiannya di laporan posisi keuangan dan laba rugi. Debt investment at amortized cost, berarti ini HFC kan? HFC. Gitu. Lanjutnya ini apa? Oke, kalau dijual sekarang. Kalau dijual ya. Dijual pada tanggal 1 November tahun 2021. Kalau kita jual 1 November tahun 2021, kita harus lihat schedule ke depannya. Schedule 1 November yang dekat 1 November. Setelah 1 November 2021 itu schedule-nya tanggal berapa? Schedule untuk pembayaran bunganya atau menerima bunganya. Nah, itu di schedule setelah 1 November tahun 2021 itu di schedule adalah 1 Januari tahun 2022. Jadi data ini yang akan kita pakai untuk sebagai data ketika ada penjualan ya. Oke. Dijual berapa? Oh, dijual pada tingkat harga 99,3/4 atau 99,75% plus ditambah interest. Artinya kita jual, nanti kita akan memperoleh kas dari 99,75% ditambah interest. 99,75% ini nanti dikalikan apa? Dikalikan dengan nilai nominal obligasi gitu. Namun sebelum kita lakukan jurnal untuk penjurnalan selling atau jual beli, kita lakukan terlebih dahulu apa? Kita lakukan terlebih dahulu adalah amortisasi ya. Kita sesuaikan dulu nilai carrying amount dari obligasinya. Kita sesuaikan dulu. Karena nilai carrying amount obligasi kan terakhir sebelum dilakukan penjualan 95. Tapi ketika sudah ada beberapa bulan berlalu, berarti akan ada tambahan. Oke, kita lihat untuk menyesuaikan amortisasinya, yaitu debt investment di debit, kreditnya adalah interest revenue. Kenapa ada debt investment di debit? Karena ada amortisasi. Amortisasi untuk berapa bulan? November. Dari 1 Juli. Juli, Agustus, September, Oktober, November. 4 bulan, oke? Ya, di sini ada. 4/6. Kalau ini kan 783 untuk 6 bulan ya. Kalau misalnya ke November berarti 4 bulan ya, 4/6. Kalikan dengan 783. Makanya di sini nilainya adalah 522. Selanjutnya kalau sudah kita sesuaikan amortisasinya, kita lakukan jurnal penjualan. Oke? Cash kita terima berapa nanti gitu. Nah, sebelum cash yang kita terima dan sebagainya, kita lihat dulu apakah dari penjualan itu ada gain atau loss. Dari mana kita tentukan gain atau loss? Dari harga jualnya. Harga jualnya tadi adalah 99,75. Dikalikan 100.000, dapatnya adalah 99.750 ya. Kemudian ini adalah cash yang didapatkan dari penjualan, bukan termasuk bunga ya, tapi dari penjualan aja. Kemudian kita lihat sekarang nilai carrying amount dari obligasi. Carrying amount dari obligasi tanggal 1 Juli tahun 2021 95.671. Kemudian kita tambahkan dengan amortisasi 1 November 522 sama dengan 96193. Sehingga ketika kita bandingkan, oh ternyata di situ ada gain, ada keuntungan. Kita jual barang istilahnya 96, kita dapatkan uang 99, berarti untung. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah cash kita terima. Nah, cash yang diterima tidak hanya 99.750 yang kita jurnal di sini. Karena apa? Plus interest. Interestnya adalah 2667. Kita lihat nanti 2667 dapat dari mana. Interest revenue, oke, 267 dari sini kan. Interest revenue-nya, atau ini adalah mencatat interest revenue dari cash yang diterima. Kan kalau 6 bulan itu 4.000. Maka ketika 4 bulan berapa ribu? Nah, 4/6 kali 4.000, 2.667. Nah, ini adalah yang diterima. Jadi selain harga penjualan, juga nerima cash dari bunga. Kita lihat lagi yang dikredit apa lagi? Debt investment. Karena dijual maka sudah habis kita kreditkan. Nilainya adalah yang nilai carrying value, yaitu yang 96.193. Apalagi yang akan kita kreditkan? Apakah ini sudah imbang jurnalnya? Belum, karena ada gain. Dan gain itu dikredit. Gain on sale of investment dikredit sebesar 3.557. Ini jurnal ketika ada penjualan obligasi oleh investor. Gitu ya.
Nah, selanjutnya HFCS kita lanjut lagi ke part 3 aja ya. Oke.